Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang transformasi perekonomian Indonesia dari sisi demografi, pendapatan, dan ketenaga kerjaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arif Fajar Prasetyo. Yang kedua, Alvanda Rumana Adi. Yang ketiga, Koni Lulu Mahvia. Dan yang terakhir ada Tisa Ayu Septiani. Materi yang pertama yaitu proses distribusi demografi dan pendapatan. Proses distribusi demografi dan pendapatan adalah proses sosial atau non-ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mempengaruhi distribusi demografi dan pendapatan. Variabel yang merefleksikan proses ini adalah alokasi tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan. Adapun indikator dari alokasi tenaga kerja yaitu yang pertama, share dari tenaga kerja primer dari total tenaga kerja. Yang kedua, share dari tenaga kerja industri dari total tenaga kerja. Yang ketiga, share dari tenaga kerja jasa dari total tenaga kerja. Hanya pola share dari tenaga kerja primer yang mengalami penurunan dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Sementara tenaga kerja industri dan jasa meningkat. Selanjutnya, proses distribusi demografi dan pendapatan, yaitu adanya indikator urbanisasi, di mana share dari penduduk di perkotaan atau persentase of total penduduk. Pola ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan per kapita, urbanisasi makin meningkat sementara pedesaan menurun. Kemudian ada indikator distribusi pendapatan. Pola distribusi pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan akan memperburuk distribusi. Namun pada suatu tingkat pendapatan tertentu akan membaik dengan meningkatnya pendapatan. Selanjutnya, ada proses transformasi demografi di Indonesia dengan menunjukkan transformasi ketenagakerjaan, terutama terkait status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan utama serta urbanisasi. Berdasarkan pengalaman empiris di negara-negara maju, proses transisi demografi selalu mengiringi terjadinya transformasi struktural dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri yang kapitalistik. Proses transisi demografi ini ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta struktur penduduk yang sebagian besar pada usia produktif, sehingga diperoleh tingkat komposisi populasi yang sempurna. Kenyataannya, proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki pola yang berbeda-beda pada tiap negara, tergantung pada kondisi domestik di masing-masing negara. Yang kemudian terdapat hal yang senantiasa mengiringi proses transformasi struktural ini, yaitu urbanisasi. Nah, dengan adanya urbanisasi, secara langsung akan memperburuk kesenjangan struktural antara desa dan kota dalam dua hal. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Todaro dan Smith pada tahun 2003. Lalu dua hal tersebut yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawarannya sendiri, urbanisasi akan meningkatkan jumlah pencari kerja di wilayah perkotaan yang melampaui daya dukung perekonomian kota. Sementara persediaan tenaga kerja sendiri yang dibutuhkan oleh sektor-sektor produktif di pedesaan semakin menurun. Kemudian, dari sisi permintaan sendiri, penciptaan kesempatan kerja di perkotaan lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Nah, hal tersebut disebabkan karena jenis pekerjaan di sektor-sektor modern di perkotaan lebih membutuhkan input-input komplementer dibandingkan dengan input tenaga kerja. Ya, selanjutnya proses transformasi sendiri juga berpengaruh pada sisi tenaga kerja, yakni terjadinya migrasi secara besar-besaran dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor modern di perkotaan. Nah, sektor tradisional sendiri merupakan pemasok tenaga kerja bagi sektor modern. Nah, dengan adanya urbanisasi mengakibatkan perbedaan struktur tenaga kerja antar sektor tradisional dan sektor modern. Kemudian adanya pergeseran dan transformasi struktur ketenaga kerjaan ini
secara langsung mencerminkan terjadinya transformasi struktur demografi ataupun kependudukan. Nah, di Indonesia adanya transformasi struktur demografi ini terjadi di 35 tahun terakhir, di mana para pekerja sektor pertanian yang semula ada sebanyak 53%, yaitu pada tahun 1985, mereka bekerja di wilayah pedesaan, maka pada tahun 2015 hanya terdapat 32% yang bekerja di wilayah pedesaan. Nah, adanya pergerakan tenaga kerja dari desa ke kota ini terjadi migrasi para pekerja sebesar 21% selama 35 tahun terakhir. Kemudian lapangan pekerjaan di kota juga menjadi lebih menjanjikan dan besar potensinya daripada lapangan pekerjaan di desa. Nah, terjadi urbanisasi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kemudian juga pedesaan ditinggalkan para penduduk dan pemudanya. Kebanyakan mereka berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Selanjutnya ada transformasi distribusi pendapatan di Indonesia dengan berbagai pengukuran distribusi pendapatan. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang, ia akan cenderung mengkonsumsi sebagian besar pendapatannya untuk non-makanan, demikian pun juga sebaliknya. Kemiskinan relatif diukur dari yang pertama size distribution, meliputi quintiles dan deciles. Yang kedua ada Lorenz curve atau Gini coefficient. Yang ketiga ada functional distributions. Lalu kemiskinan absolut dan relatif bersifat multidimensi. Yang pertama ekonomi, insufficient of income, nutrition, home, and cloth. Yang kedua ada sosial, lack of social relation, dan insecurity. Lalu ada dari politik, yaitu powerlessness. Lalu ada budaya, meliputi low self-esteem, dan low literacy atau edukasi. Masuk ke slide selanjutnya. Kemiskinan absolut di atas merupakan kemiskinan yang membandingkan antara pendapatan atau konsumsi seseorang dengan garis absolut yang dinilai dengan uang. Sementara jika membandingkan pendapatan atau konsumsi seseorang dengan pendapatan atau konsumsi orang lain, maka disebut kemiskinan relatif atau distribusi pendapatan atau ketidakmerataan pendapatan. Lalu ada indikator kesejahteraan. Indikator yang pertama adalah indikator moneter, yaitu pendapatan atau konsumsi. Yang kedua indikator non-moneter, yaitu mortality, mean years of schooling, malnutrition. Yang ketiga ada indikator komposit, yaitu Human Development Index atau pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.